di antara keraguan dan keperluan ini, kapan sebenarnya atau bagaimana caranya kita bisa mendukung support orang untuk mau berobat ke psikiater. Oke. Ya, ini yang tadi sudah dibacakan. Kemudian, do I really have to see a psychiatrist? Jadi saya bersyukur ada teman-teman penyintas yang bersedia untuk membagikan kisahnya. Kita saksikan dulu singkat. Halo semua, nama saya Jitsi. Saat ini saya ingin berbagi sedikit soal kesehatan mental dan juga psikiater. Jadi sekedar sharing, awal tahun lalu saya memutuskan pertama kali untuk bertemu dengan psikiater. Awalnya saya merasa ada yang berbeda dari diri saya. Sempat sebelumnya melakukan tes ke beberapa dokter, tapi semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya memutuskan untuk ke psikiater bahwa ternyata setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut memang ada mungkin sedikit yang kurang baik dari segi mental saya. Tapi setelah saat itu saya menjalani terapi, baik terapi psikoterapi maupun terapi obat, and it's getting better. Jadi saya merasa kehidupan saya jadi lebih luar biasa, kehidupan bersosialisasi saya jadi lebih luar biasa, dan itu meningkatkan kualitas hidup saya. Mungkin saya bisa pergi kepada teman-teman, saya ingin berbagi satu quote sederhana saja. Eh, Tidak semua orang bisa mengaku dirinya butuh bantuan. Hanya orang yang luar biasa yang akan mengaku atau yang akan menerima bahwa dirinya butuh Thank you so bantuan. much, Jitsi. Dan kalau Jadi, kalian butuh bantuan, it's okay sebenarnya karena orang we are all pertama human. kali ragu untuk Selamat datang Hari ke Kesehatan kedokteran Mental. jiwa untuk memeriksakan. Itu banyak hal yang membuat dia ragu. Tapi pertama, saya ingin menyoroti mengenai konsep sehat jiwa dan sakit jiwa. Kebanyakan orang belum memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan sehat jiwa dan sakit jiwa. Apakah yang tidak sehat jiwa itu sudah berarti sakit? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 telah dirumuskan konsep mengenai kesehatan jiwa, di mana suatu kondisi seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan akan memampukan dia dan dia dapat menyadari kemampuannya, bisa mengatasi tekanan sehari-hari, normal sehari-hari, bisa bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi atau give back to society. Nah, ini adalah konsep kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 yang disadur dari WHO. Tetapi apakah memang yang disebut tidak sehat jiwa itu satu kondisi sakit? Nah, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya seseorang itu memiliki kepribadian sebagai satu ramuan antara genetik dan perkembangan psikososialnya. Yang saya maksud dengan perkembangan psikososial ini adalah dalam tumbuh kembang kepribadian, dia juga memiliki beberapa hal atau stresor-stresor yang harus diselesaikan, yang dihadapi. Nah, kalau tekanan eksternal itu datang atau ada tekanan internal dari dalam yang merupakan frustasi, ingin mencapai sesuatu dan tidak tercapai, atau ada penyakit-penyakit fisik, ini yang kita sebut dengan stresor. Mempengaruhi kepribadian akan melakukan coping atau penyesuaian diri. Tetapi tentu saja hal-hal tersebut atau stresor, namanya juga stresor, akan mencetuskan stres. Seseorang akan kepikiran, seseorang akan merasa terbeban atau khawatir dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut jika dapat dikelola dan seseorang dapat beradaptasi dengan melakukan coping mechanism, maka dia akan menjadi seseorang yang lebih berkembang, tumbuh berkembang secara personality atau secara kematangan psikis. Tetapi apabila terjadi maladaptasi atau gagal adaptasi, maka disitulah kondisi stres yang tadinya hanya merupakan suatu kondisi ketidaknyamanan akan berkembang menjadi satu tahap gangguan. Nah, untuk seperti yang tadi rekan-rekan psikiater lain sudah menyampaikan dalam materi-materi sebelumnya, apalagi materi yang sangat luar biasa dari Dr. Maria, dinyatakan ada ketimpangan-ketimpangan dalam deteksi dini juga di layanan primer.
Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah beberapa kali melakukan pelatihan dan sudah cukup banyak puskesmas yang dilatih agar dapat mendeteksi dini gangguan mental emosional di layanan primer. Nah, bagan ini adalah bagan yang saya ambil dari modul deteksi dini JME di layanan primer, di mana dokter-dokter sebenarnya sudah dilatih untuk mendeteksi adanya keluhan utama yang tergolongkan sebagai keluhan fisik terindikasi masalah mental emosional atau murni keluhan utama mental emosional. Jika keluhan itu merupakan keluhan fisik tetapi terindikasi bersumber dari masalah mental emosional, maka dilanjutkan dengan screening. Sementara untuk keluhan mental emosional yang memang langsung dikeluhkan oleh pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan status mental, dan apabila memang sudah dalam tahap gangguan, maka pasien tersebut akan dirujuk ke dokter spesialis atau ke rumah sakit. Nah, gangguan mental emosional sendiri, istilah itu sebenarnya bukan diagnosis gangguan jiwa, tetapi hanya merupakan istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mempermudah di mana kita bisa mengenali bahwa ada kondisi stres, tekanan emosional, masalah kesehatan jiwa yang berpotensi berkembang menjadi suatu kondisi gangguan. Jadi ada istilah yang dikembangkan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tidak sama dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi yang kita harapkan adalah orang-orang dengan masalah kejiwaan ini tidak berkembang menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jika seseorang merasa khawatir, sedih, takut, galau, mungkin ada stresor, itu adalah suatu kondisi stres atau gangguan mental emosional. Tetapi bila tidak diintervensi, bisa menimbulkan penderitaan berkepanjangan atau distres, serta hendaya atau disability. Maka ini bisa berkembang menjadi diagnosis-diagnosis seperti anxietas, depresi, mood disorder, dan psikosis. Itu sudah disebut satu ranah gangguan jiwa. Nah, di tahap mana kita bisa melakukan intervensi? Pertama, kita bisa melakukan intervensi pada primary support system, yaitu keluarga dan orang-orang terdekat, kerabat terdekat. Sejak awal ketika mengalami gangguan mental emosional, keluarga seharusnya yang lebih dulu mendeteksi hal tersebut. Nah, ini kita sudah pelajari di materi-materi awal tadi. Kita tahu betapa pentingnya support system, primary support system ini untuk mencegah perburukan dari suatu gejala gangguan. Kemudian tapi sayangnya yang lebih mendeteksi sebenarnya ada tidaknya suatu perubahan pada seseorang, lingkungan sosial terdekat, paling sering sahabat, teman-teman sekolah, teman kerja maupun komunitas. Mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dengan teman mereka atau sahabat mereka. Nah, disitulah bisa dilakukan intervensi dini, dilakukan support yang memadai agar orang yang menderita gangguan mental emosional ini tidak berlanjut menjadi orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi apabila pada tahap selanjutnya gejala-gejala semakin berkembang, semakin membuat terjadi hambatan dalam kehidupan sehari-hari, maka tahap yang harus diambil, langkah yang harus diambil adalah menemui konselor. Nah, konselor ini bisa siapa saja. Bisa dari pemuka agama, bisa dengan psikolog, bahkan bisa langsung dengan psikiatris. Karena memang sudah ada gejala-gejala yang mungkin dalam tahap ini masih membutuhkan psikoterapi saja. Tetapi apabila gejala-gejala itu berkembang menjadi diagnosis seperti kita lihat di atas seperti ODGJ, maka konselor ini sebenarnya harus lebih tanggap agar orang yang bersangkutan bisa dianjurkan untuk menemui psikiatris agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, khususnya penanganan terkait biologis. Karena untuk psikoterapi tidak menyentuh ranah fisik, sehingga perlu dokter dan psikiater untuk bisa memberi bantuan pengobatan. Nah, ada istilah selanjutnya yang tadi kita sudah melihat bahwa ada yang dibedakan antara bagaimana kita memahami sehat jiwa dan sakit jiwa. Jadi sebenarnya suatu kondisi tidak sehat jiwa tidak selamanya merupakan sakit jiwa. Sama seperti halnya orang-orang kalau dalam keadaan kurang fit, kita misalnya dalam keadaan kurang fit, capek, kurang istirahat, kita tidak bilang kita dalam keadaan sakit. Kita mengatakan kurang sehat. Nah, anggap saja untuk kondisi gangguan jiwa juga seperti itu. Dalam keadaan kita tidak fit secara mental karena ada gangguan mental emosional, itu mungkin bisa kita katakan suatu kondisi kurang fit secara mental atau kurang sehat mental. Nah, istilah neurosis dan psikosis juga ini sering berkembang dan membingungkan di antara masyarakat. Kenapa ada istilah neurosis dan psikosis? Ini sebenarnya suatu istilah yang lama, tapi mempermudah kita untuk menggolong-golongkan.
Jadi spektrum gangguan jiwa jika dipandang dari neurosis dan psikosis itu merupakan perbedaan pada derajat keparahan penilaian realitas serta gangguan fungsi mental dan sosial. Jadi seorang penderita psikosis digolongkan dalam ODGJ berat karena menilai realita sudah sangat terganggu di tahap di mana orang tersebut bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain atau mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Nah, ini sudah jelas-jelas tidak realistis. Tetapi untuk penderita tersebut itu realita. Kenapa? Karena memang dia melihat, mendengar secara langsung, tetapi bukan merupakan sumber eksternal, tetapi sumber internal, yaitu di dalam fungsi panca indera di dalam kepalanya sendiri. Bagaimana menginterpretasi memori-memori yang muncul menjadi halusinasi. Jadi ini adalah kondisi psikosis di mana dikatakan sudah merupakan ODGJ berat. Contoh psikosis pada skizofrenia. Kemudian ada istilah lain pada spektrum gangguan jiwa, istilah yang disebut organik dan fungsional. Sebenarnya ini tidak terlalu menggambarkan karena untuk gangguan jiwa itu sendiri problemnya ada pada organ otak. Jadi kalau kita bedakan antara organik dan fungsional, kita anggap bahwa yang hanya stres, tanda kutip hanya stres psikologis itu bukan sesuatu yang organik, tapi sebenarnya ini organik juga. Tetapi ini untuk mempermudah menentukan penyebab sehingga mempermudah kita untuk memberi terapi. Karena pada gangguan jiwa yang memiliki sebab organik itu dipicu oleh penyakit fisik. Biasanya ketika penyakit fisik tertangani, maka gangguan jiwanya atau gejala-gejala lainnya bisa teratasi. Spektrum gangguan jiwa juga berbeda sesuai dengan masa hidup seseorang. Jadi masa kanak bisa ditemukan beberapa gejala yang gangguan yang sering ditemukan, yaitu misalnya autism dan ADHD. Masa remaja itu ada conduct disorder, mood disorder. Masa dewasa begitu banyak jenis gangguan, dan begitu juga pada masa lansia. Jadi bukan satu gangguan tidak bisa ditemukan pada masa lain, tetapi yang paling sering manifestasinya muncul pada masa-masa ini. Nah, sebenarnya bagaimana prosesnya yang tadi seperti saya sampaikan, bisa terjadi dari stresor, muncullah manifestasi gejala gangguan mental emosional. Nah, stresor fisik itu cenderung akan menyebabkan gangguan mental organik. Stresor psikis akan menyebabkan gangguan mental fungsional. Tetapi ketika masuk dan diproses dalam tubuh kita, dalam otak kita, semuanya akan menjadi satu loop yang sama, yang saling berhubungan. Ketika stresor psikis mempengaruhi central nervous system, CNS akan mempengaruhi sistem saraf otonom sehingga otot merasa tegang, jantung berdebar, pompa jantung meningkat sehingga kita merasa pusing, dan akibatnya akan mempengaruhi juga sistem imun. Sistem imun akan drop. Sistem imun terpengaruh akan mempengaruhi sistem endokrin, di mana hormon-hormon otak itu diatur oleh sistem endokrin. Jadi otak bisa berkomunikasi atau bisa melakukan tugasnya dengan baik karena adanya neurotransmitter dan neurohormon. Dan jika terjadi gangguan pada sistem endokrin, akan kembali mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi ini adalah satu loop yang akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga muncullah manifestasi atau gejala gangguan mental emosional yang bisa kita lihat dan kita periksa. Nah, apabila muncul gejala-gejala fisik inilah, itulah orang baru pada tahap dia akhirnya mencari psikiater karena ada gejala-gejala fisik yang dirasakan seperti otot tegang, keringat dingin, jantung berdebar, napas pendek, sulit fokus, susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, itulah tahap yang kedua atau poin kedua di mana orang mencari bantuan profesional. Nah, yang sekarang ini yang menjadi hesitation atau keraguan seseorang untuk mencari seorang psikiater. Mereka belum memahami mengenai terapi gangguan jiwa. Kebanyakan mengatakan, apakah minum obat bikin kecanduan? Apakah obat akan membuat seseorang menjadi tidak berfungsi, justru tidur sepanjang hari? Nah, ini adalah satu pemahaman yang tidak tepat atau kurang tepat tentang psikiatri. Nah, kalau kita bisa mengatakan bahwa obat bisa menyebabkan orang tidur sepanjang hari, bisa. Tapi penentuan obat apa yang akan digunakan tentu saja sesuai dengan alur pemeriksaan psikiatri. Kalau orang tersebut memang perlu untuk diistirahatkan atau ditidurkan, tidak ada salahnya obat itu bekerja seperti itu. Tetapi tentu harus melalui penentuan yang tepat, melalui alur pemeriksaan psikiatri. Pasien datang membawakan chief complaint kepada psikiatris, biasanya ditemani oleh family and friends, dilakukanlah anamnesis, kemudian ada informasi tambahan. Psikiater akan membuat serangkaian diagnosis dan diferensial diagnosis.
dan kemudian melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya laboratorium dan lain sebagainya. Setelah ada suatu diagnosis, maka disusunlah satu rancangan terapi dan melakukan follow up terus-menerus, sehingga untuk alur pemeriksaan gangguan jiwa tidak berhenti hanya satu kali berlangsung, harus ada follow up, dan pada follow up itu diharapkan pendampingan dari keluarga. Nah, tata laksana dari gangguan mental itu hanya dapat dilakukan sesuai kompetensi keilmuan, sehingga yang berkompeten untuk dapat memberikan psikofarmaka secara luas tentu hanya psikiatris, tetapi dokter umum memiliki kompetensi terbatas. Jadi pada tahap awal untuk melakukan sosioterapi bisa dilakukan oleh masyarakat atau trained social worker, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari Dinas Kesehatan sudah melatih banyak orang untuk bisa melakukan deteksi dini dan bahkan bisa melakukan konseling di tahap awal di puskesmas misalnya. Nah, kemudian ada terapi berupa konseling, psikoterapi. Ini memang benar-benar harus oleh trained social worker, tidak bisa oleh orang awam yang tidak dilatih. Nah, saya sempat bekerja sama dengan beberapa kelompok atau komunitas yang memperhatikan mental health. Mereka melakukan suatu program-program seperti pendampingan. Jadi saya dan beberapa teman atau psikolog lainnya melatih dulu anak-anak ini yang akan melakukan pelayanan konseling kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi harus ada pelatihan khusus agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pendekatan kepada klien. Kemudian psikofarmaka dapat dokter umum dan psikiater. Ada terapi yang hanya dapat dilakukan oleh psikiater adalah seperti brain stimulation, misalnya ECT atau TMS. Nah, itu hanya kompetensi dari psikiater. Kesimpulannya, kapan perlu ke psikiater? Pertama, bila terjadi stresor yang mengganggu kesehatan jiwa. Kedua, perlu untuk evaluasi atau screening gejala mental emosional, terutama yang sudah memberi dampak fisik. Ketiga, menghindari self-diagnosis atau Google diagnosis, apalagi self-treatment dan Google treatment. Kalau treatmentnya hanya berupa istilahnya suatu self-healing seperti relaksasi, oke. Tetapi jangan beli bebas, karena sekarang saya tahu bahwa di toko-toko online juga sudah tersedia obat-obatan jiwa. Saya tidak tahu bagaimana pengawasannya oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa diawasi. Dan kemudian mengevaluasi faktor-faktor penyebab, menemukan terapi yang tepat, itu harus ke psikiater. Maintenance terapi dengan follow-up berkala, juga dengan psikiater. Dan yang terakhir, kalau dalam kondisi fit, tetapi ada stresor baru, maka usahakan mencegah kekambuhan, bisa bertemu kembali dengan psikiater. Jadi saya berharap kita bersama-sama dapat mencapai better of quality of life agar agar orang-orang bisa mencapai suatu kehidupan atau daily activity of daily living yang lebih baik. Karena dengan early detection, orang juga bisa lebih comply dengan terapi. Let's support mental health survivors for dignity and courage. Saya berterima kasih juga untuk Wahyu, mungkin yang hadir juga pada siang hari, yang sudah share video juga untuk kita. Terima kasih untuk Wahyu, terima kasih untuk panitia, dikembalikan ke moderator.